Ya, kita akan masuk selanjutnya. Tadi kita sudah belajar mengenai usaha, sekarang kita akan belajar mengenai usaha dan energi. Saya akan buat sketsanya. Ada sebuah benda bermassa M. Benda itu mula-mula bergerak dengan kecepatan v0. Lalu benda tersebut ditarik dengan gaya sebesar F. Karena benda ditarik dengan gaya sebesar F, maka benda akan berpindah tempat. Dan karena ada gaya F tersebut, maka benda akan mengalami perubahan kecepatan. Semua dia bergerak dengan kecepatan v0, tapi kalau ditarik dengan gaya F, maka dia akan mengalami perubahan kecepatan menjadi vt. Ya, dan karena ada gaya, ada perubahan kecepatan, maka akan muncul yang namanya percepatan. Gaya tersebut menyebabkan benda berpindah sejauh s. Berapa usahanya? Kita tahu bahwa usaha adalah sama dengan gaya dikalikan dengan s. Di sini kamu tahu bahwa F bisa kita tuliskan sebagai massa dikali dengan percepatan dikali dengan S, gitu ya. Ingat ketika kalian belajar mengenai materi GLBB, ada salah satu rumusnya, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Ya. Saya pindahkan V0 kuadratnya, sehingga A kali S sama dengan VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat dibagi dengan 2. AS itu saya pindahkan sehingga menjadi M dikalikan VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat dibagi dengan 2. Sehingga setengah M VT kuadrat dikurangi setengah M V0 kuadrat. Kalian ingat bahwa energi kinetik itu sama dengan setengah M V kuadrat, sehingga bisa kita tuliskan bahwa EK2 kita anggap VT-nya itu yang posisi yang kedua dan V0 ada posisi yang pertama, sehingga W sama dengan EK2 minus EK1, atau bisa kita tuliskan bahwa W sama dengan delta EK. Oke, jadi dari sini kita belajar mengenai hubungan antara usaha dan energi kinetik. Jadi kita dapatkan bahwa besarnya usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik, di mana W itu merupakan usaha satuannya Joule, dan delta EK itu merupakan perubahan energi kinetik, satuannya Joule. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal mengenai hubungan antara usaha dan energi. Besar usaha untuk memindahkan benda bermassa 16 kg dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan 10 meter per second pada bidang mendatar licin adalah. Berarti langkah pertama kita tuliskan terlebih dahulu, diketahui massa 16 kg bergerak dari keadaan diam. Berarti V0 sama dengan 0 meter per second. Berapakah usaha usahanya ketika kecepatannya mencapai 10 meter per second? Kita jawab, berarti ini adalah hubungan antara usaha dengan energi kinetik.
Nah, kita ingat kembali, W sama dengan delta EK, sehingga W sama dengan setengah M VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Kita masukkan angkanya, sama dengan setengah, masanya adalah 16, VT-nya 10, dan V0-nya 0. Oke, kita akan mendapatkan nilainya. Usaha ada sama dengan 800 Joule.